Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan eh, selamat datang buat anak-anak kelas 10 yang sekarang pada akhirnya sudah lulus dari SMP ataupun MTS dan kemudian melanjutkan ke tingkat madrasah aliyah, tepatnya di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kediri. Ya, mungkin mohon maaf nanti suaranya mungkin agak ada noise-nya karena memang ini ruangannya bukan kedap suara ya, jadi suara dari luar tertangkap. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nuruddin Fitroh. Biasa dipanggil Pak Udin, Pak Nuruddin atau Pak Fitroh. Di sini saya mengampu mata pelajaran sejarah minat dan untuk kelas 10 saya mengampu PPKN, khususnya 10 agama. Sebelumnya juga saya ucapkan mohon maaf, mungkin belakangan hari ini saya tidak memberi materi. Ini terkait karena saya sempat sakit dan akhirnya mau tidak mau materi terpending. Tapi insya Allah hari ini kita akan berikan materi untuk bab 1 dari PPKN. Jadi asal saya dari Kota Madiun ya. Jadi bukan asli Kediri. Jadi untuk pertemuan kita kali ini yaitu kita akan membahas bab 1 yaitu mengenai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintah negara. Jadi seperti ini anak-anak. Seperti kita ketahui bahwa Pancasila itu menjadi dasar dari negara kita. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 1945 itu menjadi dasar dari kehidupan kita dalam bernegara. Lalu Pancasila ini tidak hanya menjadi spirit hidup saja, akan tetapi menjadi dasar dalam semua lini kehidupan kita. Kehidupan bernegara ini, termasuk dalam hal ini adalah dalam hal penyelenggaraan pemerintahan negara. Jadi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara pun kita harus berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di bab ini kita akan mempelajari itu ya, nanti bahan ajarnya ini bisa kalian download, nanti akan saya sertakan linknya. Jadi kalian bisa download, bisa kalian pelajari sembari melihat video saya. Ya, sekalian absennya juga akan saya lampirkan juga nanti di deskripsi. Jadi di bab kita kali ini kita akan membahas mengenai itu bagaimana nilai-nilai Pancasila ini dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Langsung saja kita mulai ke ini saja. Jadi ini adalah gambar dari jajaran kabinet kerja pada pemerintahan Bapak Jokowi, yaitu di periode 2014-2019. Nah, beliau-beliau ini adalah para menteri yang diberikan amanah atau tanggung jawab untuk menjalankan roda pemerintahan di negara kita. Ada Ibu Retno Marsudi, di sini ada Ibu Khofifah, ini kan. Lalu di sini ada Bapak Lukman Hakim Saifuddin, dulu Menteri Agama, dan ini ada Ibu Susi dan lain sebagainya. Nah, beliau-beliau ini adalah pejabat negara yang sering kita sebut sebagai pemerintah di sini ya. Pemerintah merupakan salah satu unsur konstitutif atau mutlak berdirinya sebuah negara selain dari rakyat dan wilayah. Jadi negara itu diakui ada itu harus berdasarkan pada hal ini, yaitu rakyat, wilayah, dan juga pemerintahan. Jadi negara itu tidak akan diakui sebagai sebuah negara kalau 3 unsur ini tidak ada. Ada negara, ada wilayahnya, tapi nggak ada wilayahnya, ada pemerintahannya, tapi nggak ada rakyatnya, maka negara itu nggak bisa disebut sebagai sebuah negara.
ada wilayah, ada rakyat, tapi nggak ada pemerintahannya, maka juga ya bisa disebut sebagai negara. Ada pemerintah, ada rakyat, tapi nggak ada wilayahnya, ya itu bukan negara. Jadi tiga unsur ini saling melengkapi agar sebuah negara itu dianggap sebagai satu kesatuan negara yang utuh, maka harus ada itu. Nah, pemerintah itu bertugas menyelenggarakan pemerintahan negara atau mengelola kekuasaan negara. Jadi pemerintah itu tugasnya adalah mengelola kekuasaan negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara. Jadi pemerintah itu mempunyai wewenang untuk mengatur seluruh rakyat dan menjaga keutuhan wilayah negara untuk mencapai kemakmuran. Jadi perlu dipahami di sini bahwa tugas pemerintahan itu yang mengatur kehidupan, mengatur negara ini agar tercapai tujuan negara. Apa itu tujuan negara? Yaitu kemakmuran rakyat, keadilan, dan lain sebagainya. Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu terdiri atas dua tingkatan, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Apa itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah? Nah, jadi nanti untuk pemerintah pusat itu artinya adalah secara sempit itu adalah suatu pemerintahan yang dilaksanakan oleh lembaga eksekutif, yaitu presiden, wakil presiden, kementerian negara, dan lembaga pemerintah non kementerian. Secara sempit artinya nanti akan kita bahas lebih detail lagi. Lalu pemerintah daerah itu apa? Adalah pemerintah daerah di Indonesia terdiri atas pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Pemerintah daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala daerah, yaitu bupati, wali kota, ya kan, atau gubernur, dan dewan perwakilan rakyat daerah. Jadi seperti itu. Kita akan bahas ke selanjutnya, yaitu sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Ini bisa kalian lihat. Jadi macam-macam kekuasaan. Jadi mungkin kalian sering mendengar arti dari kekuasaan gitu. Memang kekuasaan itu banyak artinya, itu mungkin maknanya itu negatif ya. Jadi kekuasaan itu mungkin dalam benak kita itu adalah satu kata yang maknanya itu negatif. Jadi apa itu kekuasaan sebenarnya? Kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Jadi sebagai contoh misalnya, orang tua kalian lagi asik nge-game misalnya. Contoh yang kekinian ya, misalnya kalian lagi asik nge-game, main Mobile Legends kah, main PUBG kah, main AoV kah, atau main Free Fire dan lain sebagainya misalnya. Lalu tiba-tiba orang tua kalian menyuruh kalian itu berhenti, menyuruh kalian untuk berhenti untuk sholat misalnya, karena sudah masuk waktu sholat. Nah, itu contoh kekuasaan. Jadi orang tua itu memiliki kekuasaan dalam rumah tangga, yaitu mengatur anak-anaknya agar menjadi anak yang baik, misalnya seperti itu. Jadi kekuasaan itu memang artinya secara harfiah ya jadi kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkan. Jadi artinya itu seperti itu. Lanjut. Jadi pertanyaan, apakah negara juga mempunyai kekuasaan? Nah, ini tentu saja negara mempunyai kekuasaan, karena pada dasarnya negara itu merupakan organisasi kekuasaan. Artinya adalah di sini negara itu karena memang dia itu kita tahu bahwa pemerintahan kita dilaksanakan pemilu setiap 5 tahun sekali misalnya, ya kan? Maka dari itu presiden yang terpilih itu adalah orang yang memegang kekuasaan di negara ini.
Tetapi makna dari memiliki kekuasaan di situ bukan berarti semena-mena terhadap apa yang dikuasai. Jadi yang kalian pahami seperti itu. Jadi Pak Jokowi misalnya, ya, beliau terpilih Pilpres pada tahun 2009, gitu. Maka di sini memiliki arti bahwa karena tampuk kepemimpinan itu atau kekuasaan dilakukan secara 5 tahun sekali, maka di situ bisa kita lihat bahwa negara itu mempunyai kekuasaan, bahwa negara itu merupakan contoh organisasi kekuasaan. Karena apa? Kepemimpinan atau kekuasaan itu diperebutkan setiap 5 tahun sekali melalui pemilu. Akan tetapi kekuasaan ini diartikan bukan berarti orang yang pada akhirnya diberikan mandat untuk diberikan mandat memiliki kekuasaan tersebut untuk semena-mena kepada rakyatnya atau masyarakat. Jadi konsep kekuasaan dalam negara kita ini adalah ketika orang yang berhak mendapat tampuk kekuasaan itu, maka beliau berhak untuk mengatur seluruh rakyatnya dan rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran. Jadi sebenarnya jangan dipahami jadi presiden itu enak ya, digaji mulia, hidupnya enak, difasilitasi negara. Tapi sebaliknya ketika menjadi seorang yang berada di lingkup kekuasaan, dalam hari ini pemerintahan, maka dia akan diberikan amanah yang berat, yaitu untuk mencapai keadilan dan kemakmuran serta keteraturan. Jadi di sini Presiden Jokowi dan menteri-menteri itu walaupun berada pada wilayah kekuasaan negara, mereka diberikan tanggung jawab yang sangat berat. Gitu. Jadi jangan dimaknai kalau jadi seorang pemimpin itu enak, malah semakin berat tanggung jawabnya. Jadi kekuasaan itu seperti itu dalam konsep negara. Nah, kita akan belajar agak sedikit filosofis di sini nanti. Apa saja kekuasaan negara itu? Nah, di sini diberikan contoh John Locke. Jadi John Locke ini seorang filosof atau seorang pemikir filsafat. Jadi beliau ini memberikan satu argumen tentang apa saja kekuasaan negara itu. Ya, kekuasaan. Jadi seperti sebelumnya, para founding father negara kita melihat konsep kekuasaan ini didasarkan oleh pendapat dua orang ini. Jadi ada John Locke, ada Montesquieu. Di para founding father kita, Insinyur Soekarno, Hatta, itu melihat konsep kekuasaan itu nanti didasarkan pada pendapat dua orang ini. Yang pertama John Locke. John Locke itu berpendapat bahwa kekuasaan negara itu dibagi atas 3. Yang pertama kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Contohnya adalah DPR RI. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Contohnya itu adalah presiden, wakil presiden, dan menteri-menterinya. Kekuasaan federatif adalah kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Contohnya para diplomat negara. Itu adalah kekuasaan federatif. Itu tadi pendapat kekuasaan negara menurut John Locke. Selain John Locke ada lagi, yaitu Montesquieu. Hampir sama. Ada beberapa poin saja yang berbeda ini nanti antara John Locke dengan Montesquieu. Yang pertama menurut Montesquieu adalah kekuasaan negara itu meliputi kekuasaan legislatif, ya sama kan, membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua itu kekuasaan eksekutif, ya sama. Nah yang terakhir ini, yaitu kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Ini contohnya misalnya kalau di Indonesia itu ada kejaksaan, ya kan, ada komisi yudisial dan hal-hal yang berkaitan dengan hukum lah, organisasi dengan hukum.
Perbedaannya itu. Jadi antara Montesquieu dengan John Locke itu ada berbeda dalam hal ini apa namanya? Kalau di John Locke itu ada kekuasaan federatif, di Montesquieu nggak ada. Adanya kekuasaan yudikatif. Gitu. Jadi kalau dalam John Locke itu juga bisa kalian baca di bukunya sini nanti. Itu kekuasaan federatif itu dimasukkan dalam kekuasaan eksekutif. Jadi kalau menurut Montesquieu, kekuasaan federatifnya milik John Locke itu dimasukkan dalam kekuasaan eksekutif. Nah, gitu. Maka dari itu kalau kalian lihat diplomat itu dalam konteks Indonesia, kalau menurut pendapatnya John Locke itu termasuk pada kekuasaan federatif. Tapi kalau menurut si Montesquieu, kekuasaan federatif ini masuk ke dalam kekuasaan eksekutif. Jadi di Indonesia itu diplomat itu termasuk dalam kekuasaan eksekutif. Karena apa? Pada akhirnya negara kita itu condong menggunakan konsep yang dibuat oleh Montesquieu. Konsep kekuasaan negara yang dibuat oleh Montesquieu itulah yang pada akhirnya dipakai dalam konteks Indonesia. Walaupun John Locke juga dijadikan inspirasi, tapi pada akhirnya kita lebih cocok menggunakan konsep negaranya Montesquieu yang dikenal dengan nama Trias Politica. Jadi seperti itu. Langsung kita lanjut ke bab selanjutnya. Konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Jadi di Indonesia itu kekuasaan di Indonesia itu tidak tunggal. Jadi tidak hanya ada satu. Kalau kita lihat di beberapa negara, itu ada negara yang menerapkan kekuasaan tunggal dalam arti kekuasaan itu mutlak di tangan pimpinan. Maka dari itu, ketika sebuah negara menggunakan konsep kekuasaan tunggal atau kekuasaan terpusat, maka negara itu akan menjadi negara otoriter. Kita bisa lihat dalam contoh yang kiwari atau contoh yang kekinian, negara-negara yang menggunakan sistem kekuasaan terpusat. Itu contohnya adalah Cina misalnya, karena dia partai komunis, jadi kekuasaannya hanya terpusat dari satu partai saja. Korea Utara, kekuasaannya terpusat pada Kim Jong Un misalnya. Lalu kita bisa lihat lagi di beberapa negara, Vietnam misalnya masih menganut ideologi komunis itu. Itu menggunakan kekuasaan terpusat terhadap satu orang saja. Maka negara itu cenderung otoriter. Jadi semua keputusan harus ikut apa yang dikatakan oleh pemilik kekuasaan di negara itu atau presiden. Nah, kekuasaan terpusat itu tidak dipakai dalam negara Indonesia. Jadi perlu dipahami di negara kita itu tidak dilakukan konsep kekuasaan terpusat. Jadi perlu dipahami di sini bahwa misalnya dalam konteks pemerintahan Indonesia, Pak Jokowi misalnya ketika mengambil sebuah keputusan itu bukan keputusan murni dari Pak Jokowi. Misalnya. Tentu ada diskusi atau masukan dari Dewan Perwakilan Rakyat selaku wakil kita di Senayan sana, yang pada akhirnya dari situlah kebijakan-kebijakan itu muncul. Jadi jangan dipahami bahwa di negara kita itu kebijakannya hanya dari Pak Presiden, bukan, itu semua sudah melalui proses-proses sharing dan lain sebagainya yang dilakukan oleh tingkat daerah-daerah ini, kota, kabupaten, yang pada akhirnya dijadikanlah referensi untuk membuat satu kebijakan. Jadi bukan murni kebijakan presiden, karena negara kita tidak mengambil
konsep kekuasaan terpusat itu, jadi maka negara kita setiap kebijakan-kebijakannya itu tidak diambil langsung oleh presiden, tetapi ada proses lewat DPR. DPR memberikan satu memberikan satu saran yang pada akhirnya dari DPR itu biasanya akhirnya muncul kebijakan dari presiden. Jadi akan saya jelaskan lebih detailnya lagi nanti di bab selanjutnya. Nah, ini gambar DPR seperti yang saya bilang tadi. Semua kebijakan-kebijakan kita itu yang ada di negara didasarkan pada keadaan real masyarakat Indonesia, yang dimana suara kita itu terwakilkan oleh anggota DPR ini. Maka dari itu, fungsi dari DPR itu sebenarnya adalah mengawasi jalannya kebijakan pemerintahan ini. Keputusan yang diambil oleh Bapak Presiden itu adalah satu keputusan yang diambil Bapak Presiden itu merupakan sebelumnya suara-suara yang kita wakilkan pada DPR, lalu dari situlah muncul kebijakan. Jadi jangan khawatir kalau kita itu pengen negara kita berkontribusi dalam negara ini, kita ingin misalkan A gitu atau bikin B, itu sudah bisa kita sampaikan lewat DPR, karena DPR itulah yang menjadi wakil kita. Dia akan menyampaikan ke presiden yang dimana akhirnya dibuatlah kebijakan menurut rakyat Indonesia. Dan DPR nanti mengawasi. Kalau memang kebijakannya ini nggak jalan, DPR bisa mengambil tindakan, karena fungsi DPR tadi mengawasi. Nanti akan lebih detailnya di selanjutnya. Bagaimana konsep kekuasaan yang dianut oleh negara Indonesia? Tentunya ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Penerapan pembagian Indonesia itu ada dua, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan vertikal. Apa itu kekuasaan horizontal? Ayo kita lihat di sini. Jadi kekuasaan secara horizontal itu adalah pembagian kekuasaan menurut lembaga-lembaga tertentu, ya kan? Yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, secara horizontal pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintah daerah dan pusat. Ya, pembagian kekuasaan pada tingkat pusat berlangsung antara lembaga-lembaga yang sederajat. Ya. Pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintah pusat mengalami pergeseran saat terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Pergeseran yang dimaksud adalah pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang memang terdiri 3 jenis menjadi 6 kekuasaan negara. Jadi gini, maksudnya gini. Jadi kekuasaan horizontal itu sebenarnya kekuasaan yang terjadi antara 3 lembaga, yaitu lembaga eksekutif, lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sebenarnya itu aja, 3 itu. Akan tetapi kekuasaan horizontal itu pada akhirnya melebar dari yang hanya 3 tadi, 3 lembaga yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, lebih melebar lagi. Jadi sebenarnya kekuasaan horizontal itu pada pemerintah pusat, gitu. Pada pemerintah pusat. Jadi kekuasaan horizontal ini adalah kekuasaan yang berada pada pemerintahan tingkat pusat. Apa saja itu? Yaitu kekuasaan konstitutif. Ya. Kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Contohnya apa? Nah, contohnya itu adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR. Jadi MPR, kalau ada DPR, ada MPR. Di pusat itu kan ada DPR RI, lalu ada MPR. Nah, MPR itulah yang disebut sebagai kekuasaan konstitutif. Karena apa? Karena di situ di MPR itu berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Ya.
Yang kedua adalah kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam pemerintahan eksekutif ini dipegang atau dikomandoi langsung oleh presiden. Ya, di situ. Jadi kementerian-kementerian itu juga termasuk pada ranah kekuasaan eksekutif karena kementerian itu perintahnya langsung dari presiden. Yang kedua kekuasaan legislatif, yaitu membentuk undang-undang. Nah, ini tadi kalau legislatif itu ada DPR contohnya kan. Kekuasaan yang untuk membuat undang-undang itu contohnya adalah DPR. Undang-undang yang dibuat DPR tadi disahkan di MPR, ya kan? Dari MPR itu tadi nanti undang-undang itu akan dijalankan oleh pemerintahan yang dipimpin oleh presiden. Jadi seperti itu loh sistemnya. Jadi DPR membuat undang-undang, disahkan oleh MPR, undang-undang itu dijalankan oleh presiden melalui lembaga-lembaga di bawah perintah presiden langsung, yaitu DPR, yaitu kementerian-kementerian. Jadi kalau sebentar. Jadi bukan presiden memerintah DPR, MPR, tapi sebaliknya dari DPR yang membuat undang-undang, ya kan? DPR ini membuat undang-undang, disahkan oleh MPR, ya kan? MPR. Nah, undang-undang yang disahkan oleh MPR ini kemudian dijalankan oleh presiden sekali lagi lewat menteri-menterinya. Jadi jangan dibalik. Seperti itu. Kekuasaan yudikatif atau yang disebut dengan kekuasaan kehakiman, yaitu menyelenggarakan kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum keadilan. Nah, ini contohnya adalah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, yaitu kan. Ada lagi nanti Mahkamah Militer, gitu kan. Ada pengadilan tata negara, peradilan agama, itu kekuasaan yudikatif. Yudikatif ini hubungannya dengan hukum, ya, hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Maka dari itu disebut kekuasaan yudikatif, khusus mengurusi masalah hukum. Nah, yang kelima kekuasaan eksaminatif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Contohnya adalah BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Di Indonesia itu ada yang namanya BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Lalu di setiap kementerian itu ada yang namanya inspektorat. Nah, itu tugasnya mengawasi jalannya uang kita itu bagaimana. Kalau muncul ketidakberesan dalam lajur uang negara, maka pihak-pihak yang ada di situ bisa dijebloskan ke dalam penjara atas tuduhan korupsi, misalnya suap dan lain sebagainya. BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, inspektorat itu tugasnya mengawasi larinya uang negara itu kemana agar tidak disalahgunakan. Itu tugas dari kekuasaan eksaminatif. Selanjutnya ada kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta memelihara kestabilan rupiah. Nah, kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia itu mempunyai tugas untuk menjalankan kebijakan-kebijakan moneter guna memelihara kestabilan rupiah. Jadi, oke, nilai tukar rupiah sekarang hari ini $1 adalah 14.000. Besoknya $1 naik menjadi 14.500. Nah, itu tuh Bank BI mulai berpikir bagaimana caranya agar nilai tukar rupiah ini nggak melemah terhadap dolar. Nah, itu tugasnya Bank Indonesia.
Bank Indonesia ini berbeda dengan bank-bank tempat kamu nabung ya, atau bank-bank konvensional kayak Bank BRI, Bank Jatim, Bank BNI. Ya itu beda. Kalau yang bank-bank konvensional itu tidak mengatur kebijakan moneter, tapi ya dia adalah bank dalam hal jasa untuk agar masyarakat bisa menabung. Nah kalau Bank Indonesia ini berbeda. Kalian ke Bank Indonesia untuk nabung ya nggak bisa, karena tugasnya bukan itu. Kalau mau nabung ya di bank-bank konvensional kayak BRI, Bank Jatim, Bank BNI, Bank BTN, kayak gitu-gitu. Itu tugasnya untuk jasa, yaitu untuk kamu menitipkan uang untuk nabung. Tapi kalau BI itu cangkupannya lebih luas lagi, yaitu kebijakan terkait keuangan negara agar khususnya untuk menjaga kestabilan nilai rupiah kita. Nah, itu tadi 6 itu tadi yang kekuasaan, pembagian kekuasaan secara horizontal. Jadi kekuasaan secara horizontal itu di pusat ya. Sekali lagi dipahami, pembagian kekuasaan secara horizontal itu ada di pusat. Di pemerintahan pusat. Jadi seperti itu. Selanjutnya adalah pemerintahan sebentar. Selanjutnya adalah pembagian kekuasaan secara vertikal. Ya. Kekuasaan secara vertikal yaitu merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Di negara Republik Indonesia dalam pasal 18 itu dijelaskan bahwa negara Republik Indonesia menyatakan bahwa negara NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan provinsi itu dibagi atas kabupaten kota tiap-tiap provinsi. Kabupaten dan kota mempunyai daerah yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Jadi pada pemerintahan daerah berlangsung pula pembagian kekuasaan secara vertikal yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Jadi seperti ini maksudnya di sini. Untuk detailnya bisa kalian baca, akan saya jelaskan secara umum. Pemerintahan pusat itu tidak sepenuhnya mengatur semua kebijakan yang ada di daerah. Ya, ini perlu dipahami. Jadi sebaliknya juga, pemerintahan daerah itu tidak bisa menyelenggarakan semua aturannya secara mandiri. Ada beberapa aturan yang itu hanya bisa dijalankan, kita harus ngikut aturan dari pemerintah pusat sana. Tetapi ada juga aturan-aturan yang dimana daerah itu diberikan kebijakan untuk mengelola aturannya sendiri. Saya kasih contoh misalnya gini. Kebijakan terkait pendidikan. Oke. Kita ini pandemi COVID-19. Terkait pembelajaran daring, aturannya itu yang mengatur adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Paham ya sampai sini ya? Peraturan terkait pembelajaran daring itu ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ada dan juga Kementerian Agama, karena madrasah itu di bawah kenaungan Kementerian Agama. Ditentukan oleh dua lembaga itu. Ya kan? Otomatis dengan diadakannya aturan dari pusat semacam itu, maka semua sekolah di Indonesia itu harus ikut aturan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Ini seperti itu. Ini contoh bagaimana hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, ya kan? Contohnya itu tadi. Lagi contoh yang kedua misalnya, terkait kalau kalian pernah ke perempatan jalan, ke pertigaan jalan, perlimaan jalan, itu biasanya terpampang di situ ada kayak papan gitu, isinya itu bahwa dilarang memberikan
uang kepada pengemis atau pengamen jalanan. Bagi yang memberi akan kena sanksi, bagi yang menerima akan kena sanksi. Aturan-aturan semacam itu yang membuat adalah daerah sendiri. Nah, itulah yang disebut dengan otonomi. Jadi, misalnya seperti itu contohnya. Ada aturan-aturan pusat yang itu boleh yang dimana itu pemerintah daerah harus mengikuti. Ada juga aturan sendiri yang dibuat oleh daerah situ tanpa harus merujuk pada pemerintah pusat. Jadi sistem negara, jadi hubungan kekuasaan secara vertikal itu hubungannya dengan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah itu seperti itu. Jadi pemerintah daerah itu dalam hal ini adalah pada provinsi, ada kabupaten kota, itu secara umum aturannya ikut kepada pemerintah pusat, ya kan? Tapi ada aturan-aturan tertentu yang dimana itu bisa dikelola oleh daerah itu sendiri. Ya, hubungannya seperti itu, ya, kurang lebihnya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Jadi nanti bisa kalian baca lebih lengkapnya di sini. Gambaran secara umumnya seperti yang saya sampaikan tadi. Seperti itu. Langsung kita lanjut aja. Ini tugas-tugasnya nanti. Nah, kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non kementerian. Kita lihat dulu tugas Kementerian Negara Republik Indonesia. Ya, di sini ya. Dari uraian sebelumnya, kalian tentu sudah memahami bahwa sistem pemerintahan yang dianut negara kita adalah sistem pemerintahan presidensial. Di dalam sistem presidensial, kedudukan presiden sangat kuat karena merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dengan demikian, seorang presiden mempunyai kewenangan yang sangat banyak. Jadi, ini ada contoh kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara dan ada kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai kepala pemerintahan. Jadi coba lihat, ada banyak sampai poin apa ini? I. Nah, kita akan ambil contoh aja yang atas ini. Kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Jadi pemegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara itu bukan Panglima Jenderal, tapi Presiden. Panglima Jenderal menjalankan amanat yang diberikan oleh Presiden. Paham ya, Mbak, di sini ya? Jadi pemegang kekuasaan tertinggi angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara itu Bapak Presiden. Yang dimana ada Panglima Jenderal di bawahnya, yang itu mengkondisikan semua matra atau semua TNI itu tadi. Jadi Panglima Jenderal itu ada di bawah perintah dari Presiden. Jadi bukan Panglima yang memiliki kekuasaan tertinggi, tapi Presiden. Karena secara di undang-undang dikatakan secara jelas memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Itu contohnya satu. Yang kedua, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. Ada kasus konfrontasi negara kita dengan Malaysia misalnya terkait klaim budaya Indonesia yang diklaim oleh Malaysia. Waktu itu masyarakat merespon, kenapa kita nggak perang? Perang itu tidak semudah yang dibayangkan. Karena apa? Walaupun presiden boleh menyatakan perang, ya kan, akan tetapi yang menyetujui atau tidak itu perang itu boleh adalah DPR. Karena apa? DPR itulah Dewan Perwakilan Rakyat, wakil suara kita kepada pemerintahan itu ada di DPR. Jadi kalau DPR tidak setuju maka tidak boleh perang jalan. Walaupun pemerintah mengatakan
ayo kita perang. Walaupun presiden mengatakan, oke, kita perang dengan Malaysia. Tapi kalau DPR tidak setuju, tidak bisa perang itu terjadi. Karena DPR itu representasi atau wakil dari suara-suara rakyat Indonesia. Kalau suara rakyat Indonesia nggak memperbolehkan perang, nggak boleh kita perang. Walaupun presiden sudah menyatakan perang. Nah, contohnya itu ya, bisa dipahami ya, Mbak sini. Kita ambil lagi contoh yang lain, yaitu kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai kepala pemerintahan. Bedanya apa sih sebenarnya pemerintahan negara sebagai pemerintahan? Kalau kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara itu urusannya dengan semua kebijakan yang urusannya dengan negara ini. Itu sebagai kepala negara. Tapi kalau sebagai kepala pemerintahan itu urusannya terkait pemerintahan negara dari negara Indonesia. Jadi beda kalau sebagai kepala negara itu cakupannya semua wilayah negara kita. Kalau sebagai pemerintahan itu urusannya terkait pemerintahan negara kita. Contoh, kita ambil contoh yang pada kepala pemerintahan. Memegang kekuasaan pemerintahan. Jadi kalau kalian tahu pegawai negeri misalnya, pegawai negeri itu pimpinan tertingginya siapa? Bapak Presiden. Dan pegawai negeri itu kan pegawai yang bekerja pada sektor pemerintahan. Ada di bidang kesehatan, ada di bidang pendidikan, ada di bidang komunikasi. Nah, para pegawai negeri itu kekuasaan tertingginya adalah presiden. Gitu. Contoh yang kedua, mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Nah, ini tadi saya bilang kan, DPR itu membuat undang-undang, MPR menyetujui, presiden menjalankan undang-undang itu. Jadi presiden itu kalau mau bikin undang-undang itu harus diajukan kepada DPR. Kenapa kok DPR, Pak? Karena DPR itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Maka dari itu presiden tidak bisa mengambil kebijakan lepas dari DPR. Karena sesuai dengan nama Dewan Perwakilan Rakyat, maka kedudukan DPR ini itu adalah menjadi kunci dari suara-suara masyarakat. Maka ketika presiden membuat satu undang-undang, oke, saya buat satu undang-undang, masyarakat Indonesia tidak setuju, maka DPR tidak menyetujui rancangan itu, maka gagal undang-undangnya. Jadi seperti itu. Jadi undang-undang presiden kalau bikin undang-undang itu harus izin ke DPR atau mengajukan kepada DPR. Dan DPR inilah melihat undang-undang itu baik enggak buat masyarakat. Oh, kalau enggak baik, mohon maaf Pak Presiden, rancangan ini tidak bisa kita tolak karena ada kekurangan di bagian ini misalnya. Ya udah nggak jalan, kebijakannya nggak jalan, undang-undangnya nggak jalan, maka disetujui. Kalau Presiden mengajukan undang-undang, misalnya, oke, bagus undang-undangnya misalnya, oke, kita setujui undang-undangnya, kita rapat di MPR menyetujui, maka presiden menjalankan undang-undang. Jadi seperti itu alurnya. Menetapkan peraturan pemerintah. Jadi ya seperti contoh tadi misalnya, pegawai negeri lah contohnya misalnya. Presiden memberikan aturan kepada semua pegawai negeri untuk hari Rabu Kamis pakai baju batik khas daerahnya masing-masing. Nah, misalnya seperti itu. Maka semua pegawai negeri di Indonesia harus mengikuti. Nah, itu contoh peraturan pemerintah. Jadi contohnya harus diikuti oleh semuanya tanpa terkecuali. Jadi contohnya itu kita ambil sedikit aja karena banyak. Nanti yang lainnya bisa kalian baca. Kalau kalian kurang jelas dengan contoh-contohnya ini bisa kalian japri ke saya. Jadi itu tadi tugas dari presiden sebagai kepala negara dan tugas presiden sebagai kepala pemerintahan. Langsung saja kita lanjut ke ini. Klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Jadi di kementerian kita, Negara Republik Indonesia, itu kementeriannya ada berbagai macam klasifikasi atau pembagian. Jadi
tidak hanya ada satu model, tapi ada beberapa model kementerian di negara kita. Hal ini kenapa kok banyak klasifikasi dalam Kementerian Negara Indonesia agar tugas dari jalannya negara ini lebih mudah. Kalau tidak diklasifikasikan Kementerian Negara Republik Indonesia ini, maka tugas untuk menjalankan pemerintahannya, untuk menjalankan roda negara ini, maka tidak akan efektif. Maka dibuatlah klasifikasi atau pembagian kementerian yang ada di negara Republik Indonesia. Apa saja yang dapat diklasifikasikan dalam Kementerian Negara Republik Indonesia? Yang pertama adalah ini. Kementerian Negara Republik Indonesia dapat diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintah yang ditanganinya. Nah, yang pertama adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan. Yaitu kementerian ini mengurusi segala urusan terkait pemerintahan yang ada di Indonesia. Ini segala urusan terkait pemerintahan yang ada di Indonesia itu urusannya dengan kementerian ini. Nah, yang kedua adalah kementerian yang mempunyai tugas penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dengan upaya pencapaian tujuan kementerian sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional. Jadi ini adalah kementerian yang tugasnya adalah memiliki tugas yang lebih spesifik lagi. Jadi kementerian ini tugasnya lebih spesifik lagi. Kementerian ini yaitu adalah Kementerian Agama, ini mengurusi hal terkait agama. Kementerian Hukum Kementerian Agama ini mengurusi hal yang terkait berhubungan dengan masalah religi dan juga pendidikan berbasis agama. Kementerian Hukum dan HAM itu mengurusi terkait hak asasi manusia dan hukum. Kementerian Keuangan ini mengurusi keuangan. Pendidikan dan kebudayaan ini mengurusi tentang pendidikan dan lain sebagainya. Jadi kementerian ini spesifik tugasnya. Ini sampai ada berapa kementerian ini? Ada 19 kementerian. Yang kedua ada lagi kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara serta menjalankan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, koordinasi, sinkronisasi, pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang dan milik kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. Jadi kementerian ini menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman koordinasi dan sinkronisasi pemerintahan. Jadi mungkin kalian agak bingung di sini. Jadi segampangnya gini. Kalau kementerian ini tadi itu memiliki tugas yang spesifik, ada yang 19 kementerian ini memiliki tugas yang spesifik sesuai dengan bidangnya. Kalau kementerian yang ada yang di sini ini, dia itu tugasnya itu pada ranah yang urusannya dengan itu bersifat koordinasi dalam arti seperti ini. Kita ambil misalnya Kementerian Pariwisata, Kementerian Pariwisata ini kan sejalan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebenarnya hampir sama. Kalau misalnya urusan pariwisata itu hanya diberikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka tugas dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini akan semakin luas. Makanya
dibuatlah Kementerian Pariwisata yang dimana dia itu spesifik ngurusi masalah pariwisata. Jadi tugasnya lebih spesifik dari yang spesifik tadi. Paham ya saya sini ya? Jadi kalau ini ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ya dia ngurusi budaya, yang dimana pariwisata itu juga termasuk sebenarnya ada dalam budaya. Akan tetapi karena pariwisata di Indonesia itu banyak, ya kan? Maka dibuatlah kementerian sendiri yang khusus secara spesifik mengurusi pariwisata. Jadi itu. Lalu misalnya kementerian, kita ambil lagi contoh ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ya, contohnya itu ya misalnya. Itu kan sebenarnya bisa diambil alih tugasnya oleh Kementerian Hukum dan HAM, ya kan? Ataupun Kementerian Sosial. Nah, tetapi kalau itu diambil semuanya oleh dua lembaga itu, maka tugasnya akan semakin banyak dan tidak efektif. Maka dibuatlah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang tugasnya spesifik lagi untuk ngurusi perempuan dan perlindungan anak. Jadi seperti itu. Saya harap paham ya di sini. Jadi dia itu lebih spesifik lagi dari kementerian yang ini tugasnya. Jadi kementerian yang ini, ini tugasnya lebih spesifik lagi dari kementerian yang ini. Kurang lebihnya seperti itu. Lanjut kita ke ini. Nah, ada lagi yaitu kementerian-kementerian yang tugasnya adalah melakukan koordinasi dengan kementerian-kementerian yang ada di bawahnya. Jadi kementerian koordinator ini sebenarnya mengkoordinasi antar setiap kementerian ya. Saya sebutkan di atas tadi. Ada sekitar berapa lagi? 19 tambah berapa? 9. Ya, pokoknya atas tadi saya sebutkan tadi. Itu semua dikoordinasi oleh yang namanya kementerian koordinator. Kementerian yang membidangi yang berkoordinasi dalam masalah bidang politik hukum dan HAM itu disebut dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan. Nah, yang berada di bawah koordinasi kementerian ini apa saja? Ada di sini. Lalu ada lagi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dia mengkoordinasikan semua kementerian yang urusannya dengan perekonomian. Kementerian mana saja yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian? Ada ini. Bisa kalian baca di sini. Lalu ada lagi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Kementerian mana yang berada di bawah naungan Kementerian Koordinator Kementerian ini? Ya, ada ini. Lalu ada lagi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Siapa saja? Ada ini. Jadi setiap kementerian itu ada lagi kementerian lain yang menjadi koordinatornya. Saya contohkan misalnya seperti ini. Oke, dalam kelas ya, itu saya bikin pengurus kelas. Ada yang bagian di kelas itu ada ketua, wakil, sekretaris misalnya kan. Saya buat lagi koordinator. Ya kan? Ada lagi di dalam kelas itu seksi-seksi atau si yang mengurusi masalah kesehatan terdiri dari si Budi, si Ana, si Ani dan sebagainya. Yang mengurusi masalah masalah kebersihan si ini misalnya seperti itu. Koordinatornya ini saya bikin 2, yang ngurusi masalah koordinator masalah kelas dan yang ngurusi masalah koordinator masalah kegiatan di luar kelas. Yang masuk ke dalam ranah ke koordinator kelas itu urusannya masalah kebersihan dan keamanan kelas. Jadi yang masuk ke
Si kebersihan kelas itu siapa? Oh, si A, si B, si C. Ya, itu koordinatornya ini tadi. Yang masuk kebersihan, yang masuk keamanan siapa? Si ini ya. Jadi ada koordinatornya adalah si koordinator urusan kelas. Yang ngurusi kayak koordinator kegiatan di luar kelas. Misalnya ada di situ ada saya buat si kekeluargaan. Jadi misalnya ada yang orang tuanya meninggal atau sakit, kita berikan santunan itu lewat si kekeluargaan. Tugasnya siapa? Yang ada di si kekeluargaan siapa? Oh, si ini. Nah, gitu. Lalu saya buat lagi misalnya si di luar ke kelas saya buat yang ngurusi misalnya si atau bagian lomba misalnya, itu kan udah di luar kelas, ngurusnya ini karena si ini berada bagian ini ada di kegiatannya di luar kelas, maka koordinatornya adalah koordinator kegiatan di luar kelas. Contohnya seperti itu. Jadi sama, kementerian itu sama. Jadi setiap kementerian itu ada koordinatornya. Koordinatornya siapa? Ya ini tadi. Di kementerian-kementerian ini ada koordinatornya satu. Kementerian koordinator ini. Lalu kementerian ini ada lagi koordinatornya, kementerian ini. Jadi seperti itu. Jadi ada koordinatornya juga, dan tingkat kementerian itu ada koordinatornya, jangan salah. Seperti itu. Nah, yang ketiga adalah yang kedua ya. Yang ketiga ini adalah lembaga pemerintah non kementerian. Jadi selain Kementerian Negara Republik Indonesia juga memiliki lembaga non kementerian yang dulu namanya lembaga pemerintah non departemen. Lembaga pemerintah non kementerian merupakan lembaga yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Lembaga pemerintah non kementerian berada di bawah presiden langsung dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri dan pejabat setingkat menteri yang terkait. Nah, apa yang membedakan ini dengan kementerian? Jadi lembaga ini tidak berada di bawah kementerian apapun, dia berdiri mandiri di situ. Kementerian ini. Jadi dia tidak berada di bawah kementerian apapun, tapi dia berdiri sendiri di situ sebagai sebuah lembaga yang dimana mandatnya atau tugasnya langsung dari Bapak Presiden. Sama dengan kementerian itu berada di bawah Bapak Presiden. Tapi kalau ini dia tidak ada lembaga kementeriannya, tapi dia departemen yang berdiri sendiri. Contohnya apa? Arsip Nasional Republik Indonesia. Dia hanya berada di bawah koordinasi Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi. Tapi tidak di bawah pimpinan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hanya dikoordinasi saja. Tapi dia berdiri sendiri lembaganya. Pejabat yang memimpin di ANRI ini pun bisa dibilang setara dengan menteri, gitu loh. Ada lagi Badan Intelijen Negara, BIN. Itu juga tidak di bawah kementerian apapun, dia berdiri sendiri. Pimpinan dari BIN ini bisa dibilang setara dengan para menteri, gitu, karena dia berdiri sendiri sebagai sebuah lembaga. Jadi kalau lembaga pemerintahan non kementerian itu seperti itu, dia tidak berada di bawah kementerian apapun, hanya ada di bawah koordinasi kementerian, tapi dia berdiri sendiri. Jadi pimpinannya itu sama, pimpinan antara kementerian dengan pimpinan antara lembaga pemerintah non kementerian itu bisa dibilang sama, setara. Seperti itu. Ada banyak, nanti kalian bisa baca di sini, kalau dijelaskan semua waktunya akan tersita habis. Kita lanjut. Ya. Nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah negara. Akan saya ringkas saja, jadi seperti ini. Karena negara kita itu didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kan? Maka semua penyelenggaraan negara kita itu harus didasarkan pada dua hal ini. Adanya Undang-Undang Dasar 1945, adanya Pancasila, itu tugasnya adalah apa?
untuk menciptakan kehidupan yang baik bagi masyarakat Indonesia. Maka dari itu, semua kegiatan pemerintahan negara harus didasarkan pada dua hal ini. Lalu bagaimana ketika pemerintahan ini tidak didasarkan pada dua hal ini? Maka yang terjadi adalah berbagai macam bentuk penyelewengan yang terjadi di negara kita. Kita bisa ambil banyak sekali di negara kita. Ada korupsi, ada kolusi, ada suap, ada penggelapan dana dan lain sebagainya yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat negara kita. Apa yang mereka lakukan itu bukan mencerminkan Undang-Undang 19 Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal inilah yang disebut dengan penyimpangan. Apakah salah dari pemerintahan? Bukan, saya katakan. Tapi oknum-oknum yang bertindak di situ yang tidak bisa memahami bahwa pemerintahan kita itu didirikan atas spirit dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu kita harus pahami bahwa setiap lini kehidupan masyarakat Indonesia, semua lini kehidupan di negara ini harus didasarkan dua hal itu. Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintahan juga harus seperti itu. Bagaimana kalau misalnya di dalam pemerintahan ini itu tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kita sebagai rakyat kecil tentunya mungkin suara kita ketika kita berkomentar tidak akan didengar. Tapi kalau kalian flashback tahun 2019 itu pernah terjadi aksi demo mahasiswa, lalu ada demo yang baru-baru ini ada demo Omnibus Law. Lalu kalau kita flashback yang lebih jauh lagi, tahun 1998 itu terjadi demonstrasi reformasi. Terjadinya hal-hal ini sebenarnya adalah karena munculnya respon masyarakat terkait tidak jalannya pemerintahan ini sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu, daripada memunculkan hal-hal yang sifatnya tidak kontraproduktif, demonstrasi yang pada akhirnya merusak atau apalah itu, lebih baik jalankan pemerintahan itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Daripada memunculkan respon masyarakat yang mungkin akan cenderung rusuh dan lain sebagainya, lebih baik itu. Nah, tentunya kita berharap semua pemerintah negara kita ini menjalankan pemerintahnya sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 demi terciptanya stabilitas negara. Jadi hukumnya wajib untuk menjalankan pemerintahan ini sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini yang masalah ini bisa kalian baca lebih detailnya di PDF yang nanti saya share. Saya rasa cukup sekian untuk materi hari ini, yaitu di bab 1. Nanti silahkan absennya di komentar YouTube, ya kan? Untuk link dari PDF ini nanti saya sertakan di deskripsi YouTube. Saya harapkan ikut terus pembelajaran ini, baik lewat online, lewat grup WA, lewat e-learning mungkin nanti, ataupun lewat Zoom. Saya harapkan kalian tetap ikut dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan karena pandemi belum selesai, gitu ya. Dan Kabupaten Kediri pada perpanjangan PPKM yang sampai 30 Agustus ini, Kabupaten Kediri berada pada level 4, yang sebelumnya level 3 malah level 4, maka artinya tingkat positifnya COVID-19 di Kediri ini menaik. Maka dari itu saya harapkan kalian tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan agar selalu terlindung dari virus corona. Mungkin ini saja dari saya. Mungkin bab 2-nya nanti akan saya share lagi materinya lewat YouTube lagi mungkin. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.